Ya, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begki Autotronics, yang hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan di dalam membuat sistem tata suara di mobil, ini sangat penting peranannya karena kita yang akan bahas di hari ini adalah pembahasan mengenai bagaimana caranya kita memilih kabel yang baik. Karena kabel adalah sebagai sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil untuk menghasilkan suara yang baik dan suara tersebut menjadi suara yang sangat natural dan clear. Kita hari ini kedatangan satu pakarnya kabel. Beliau adalah orang yang sangat kompeten sekali di dalam membuat kabel dan kita sama-sama akan belajar bagaimana cara memilih kabel yang tepat yang akan dipasangkan di mobil Anda semuanya. Yuk ikuti. Ya, inilah orangnya, pakarnya kabel di Indonesia. Waduh, kami akan perkenalkan dulu. Namanya siapa sih sebetulnya? Tapi di dunia audio kayaknya sudah nggak asing lagi deh. Om, namanya siapa Om? Hai, nama saya Andre dari Audio Plus Indonesia. Kita pemegang brand sekaligus desainer dari merek Harmonic Cable. Waduh, Harmonic Cable. Dan dengar-dengar Harmonic Cable itu sudah dapat penghargaan loh dari Singapura ya Om ya? Ya, betul. Waduh, penghargaan apa tuh Om? Jadi salah satu tipe kabel kita mendapat penghargaan di Singapura sebagai produk yang paling banyak menang di kontes kompetisi EMA sepanjang tahun 2019. Waduh, luar biasa. Wah, untuk itu memang sengaja kami datangkan Pak Andre ini untuk menerangkan kepada semua teman-teman mengenai fungsi kabel yang baik yang nantinya teman-teman bisa memilih sendiri kabel yang sangat baik yang tentunya disesuaikan juga dengan budget kita untuk mendapatkan suara yang bagus. Untuk kabel, ya, peranan kabel di dalam membuat sistem tata suara di mobil itu sangat penting sekali. Kabel itu banyak. Ada kabel listrik untuk memasok pasokan listrik dengan daya yang bagus, dengan output atau input dan output yang bagus. Kemudian yang menjadikan amplifier atau perangkat sound system di mobil kita itu menjadi maksimal kinerjanya. Kemudian di situ juga ada kabel speaker juga dan ada kabel RCA juga. Ini yang akan kita belajar bareng-bareng adalah bagaimana caranya memilih kabel yang baik, yang tepat. Bahannya dari apa kita akan tanyakan sama Pak Andre langsung. Pak Andre, ini kabel-kabel Pak Andre Harmoni ya. Ini di sini banyak sekali kabel-kabel apa saja. Mohon diterangkan kepada semua teman-teman di luar sana supaya mereka di dalam memilih kabel itu tepat, begitu. Oke, kembali lagi ke yang dijelaskan tadi di awal bahwa kabel itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama adalah power cable. Iya. Power cable ini fungsinya menghantarkan arus dari aki atau alternator mobil Ya. ke perangkat audio kita. Iya. Semakin bagus kabel ini berarti listrikan dari perangkat audio kita semakin bagus dan suara yang dihasilkan otomatis semakin bagus juga. Iya. Nah, yang kedua adalah kabel yang disebut interconnect. Ya. Kenapa disebut interconnect? Dia menghantarkan arus lemah signal dari head unit ke DSP dan DSP ke amplifier. Iya. Nah, yang ketiga adalah speaker cable. Wow. Nah, speaker cable sesuai namanya speaker cable, dia jadi dari amplifier menuju ke speaker. Ya. Arusnya adalah arus kuat. Iya. Jadi masing-masing punya perbedaan dari fungsinya. Oh, berarti masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri Berbeda, gitu betul. ya. Oke, kita mulai dari power cable nih. Ini Ya. power cable ini kenapa dia ada serabutnya di sini? Ini tembaga ya, Om ya? Ya. Ini tembaga ya. Kemudian kenapa dia mesti ada tembaga yang ukurannya lebih gede? Ini maksudnya apa ya, Om ya? Oke, mungkin kita lebih enak bahas dari materialnya dulu ya. Oke. Atau apa yang mempengaruhi sebuah kabel itu bagus atau enggak gitu ya. Ya, ya. Nah, yang pertama sebetulnya adalah kualitas dari bahannya. Mhm. Bahannya ini ada beberapa macam. Ya. Ya, orang taunya biasa kabel koper gitu, kabel Ya. tembaga bagus gitu. Sebetulnya ada beberapa macam. Yang paling rendah kualitasnya itu adalah CCA. Oke. Atau orang sebut bilang copper clad aluminium. Waduh. Jadi sebenarnya aluminium digabung dengan koper. Oh, jadi gabungan ya, Ya. antara aluminium dan koper. Itu kabel kualitas terendah yang ada saat ini. Ya.
kelemahannya susah disolder. Oke. Oh iya bener, jadi kadang-kadang kita ketemu ada Iya, kabel susah yang susah disolder. disolder begitu. Betul. Kadang-kadang udah disolder dengan timah, udah panas segala macam, tapi si Ya. timahnya sendiri meleleh, dia Betul. nggak mau nyatu gitu ya. Karena itu bahannya campur dengan aluminium. Oh. Nah, kita Harmonic nggak pakai tipe ini. Oke. Kita langsung mulai dari yang namanya OFC. Orang Oh. sering bilang OFC itu oxygen free copper. Ya. Sebenarnya prinsipnya OFC itu adalah kemurnian dari kabel. Wow. Nah, mungkin kita lihat ini. Ya. Jadi kalau OFC, kemurniannya itu begini, 99,99%. Wow. Kalau istilah teknisnya itu 4N. Oh. Nah, di atas OFC ini ada namanya OCC. Wow. OCC itu ditemukan oleh orang Jepang namanya Profesor Ohno. Makanya disebut OCC, Ohno Continuous Casting. Oke. Nah, itu kemurniannya seperti ini, 99,99999%. Wow. Jadi lebih murni. Iya, Kalau iya. diibaratkan jalan raya, OCC ini lebih mulus. Oh. Sedangkan yang OFC tadi lebih bergelombang. Oh. Kalau yang copper clad aluminium tadi berlubang-lubang, kira-kira seperti itu. Oh, gitu. Ini kalau dari tingkat kemurnian kabel. Iya. Lalu di atas itu ada sebuah kabel yang paling tinggi tingkatannya, yaitu yang namanya silver OCC. Oh. Jadi OCC tapi silver. Saat ini kabel paling mahal yang bisa diproduksi ya kabel itu, Oh. OCC silver. OCC silver. Ya. Iya. Nah, ini dari bahannya. dari bahan. Selain Oke. dari bahan, ada pengaruh juga dari pelindung. Oke. Karena begini, kabel ini begitu ada handphone, Mhm. signal handphone ini sebetulnya mentransmisi masuk ke kabel. Oh. Kita sebutnya RF, radio Ya. frekuensi, atau EMI, Ya, ya. EMI, ya. Ya. Electromagnetic Inductance. Nah, itu masuk ke kabel. Nah, kabel yang murah Mhm. akan punya satu shielding seperti ini. Oh, jadi dia tidak ada lapisan apa-apa lagi ya. Betul, ini Langsung namanya jaket kita langsung sebut gitu ya. satu shield. Satu shield. Oke. Nah, semakin mahal, dia ada dua shield, ada cottonnya, Heeh. ada luarnya. Oke. Semakin mahal lagi akan menjadi 3 shield, 4 shield, dan seterusnya. Oh. Nah, yang paling mahal yang bisa dibuat hari ini adalah Teflon. Oh. Jadi shield dari Teflon ini material yang paling mahal yang bisa dibuat sampai hari ini. Oh. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang kita sering dengar kabel Teflon, oh ternyata modelnya seperti ini gitu ya. Ya, sebetulnya kabel Teflon itu shieldnya yang Teflon, Shieldnya, bukan kabelnya. bukan kabelnya. Shield itu pelindungnya supaya signal-signal dari handphone, dari pemancar radio tidak masuk ke Tidak masuk ke sini. kabel, ya. Oke, iya. Seperti itu kira-kira. Waduh, sangat menarik sekali ini, bahasa teknisnya sudah keluar, Ya. saya sudah mulai pusing. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, begini Om, itu apa namanya, teman-teman di luar sana juga sering banyak tanya ke kita. Itu kabel sebenarnya untuk menghasilkan suara yang bagus itu kan ada yang dari apa namanya, dari tembaga, dari Cooper, kemudian ada juga yang silver, apa segala macam seperti itu. Kalau untuk kabel speaker itu yang tepat untuk memadukan, misalnya nih ada sistem 3-way, ada high-nya, ada tweeternya, kemudian ada mid-ring-nya, ada mid-bass-nya, ada subwoofer-nya begitu. Kabel yang tepat untuk mendapatkan seluruh area frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kilo, otomatis kan mungkin mesti berlainan. Nah, menurut Pak Andre seperti apa itu harus harus membelinya itu harus yang seperti apa? Oke. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Kenapa di kabel speaker kita ada yang serabut kecil, ada yang batangnya besar. Iya. Jadi serabut kecil ini untuk frekuensi high. Oh, oke. Ya. Kalau yang batang besar ini untuk bass. Oh. Jadi kalau istilahnya pakai kabel ini, high-nya bagus, bass-nya juga bagus. mid bass-nya bagus juga. Nah, kalau yang mau spesifik seperti ini, Oh. silver OCC Teflon. Wow. Nah, ini silver OCC Teflon khusus untuk tweeter, untuk high frekuensi. Oke. Kalau copper khusus untuk low. Oh. Nah, ini kabel yang spesifik. Ya, Kalau ya. yang tipe ini, kabel Ya. ini nggak spesifik, Ya. universal. Ya, jadi Artinya, semua masuk ya. tweeter bisa, mid-range bisa, mid-bass bisa, subwoofer bisa. Ya. Makanya isinya campur-campur. Ada Ya. yang kecil, ada yang besar. Ya. Nah, di sini juga ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Nah, kalau di sini 2 batang kecil, 2 batang besar. Ya. Nah, ini salah satu yang unik dari kabel kita. Oke. Nah, kemudian sini Om, ada satu pertanyaan lagi. Ini kan sekarang lagi marak-maraknya orang memasang teman-teman kita memasang yang prosesor built-in amplifier. Oke. Kalau prosesor built-in amplifier itu kan dia cenderung wattnya mungkin agak sedikit lebih kecil, kan Betul. gitu kan?
Berbeda tentunya pada saat kita sudah main yang pro. Dia sudah menggunakan amplifier dengan watt besar, otomatis kalau kita gunakan kabel yang mungkin isinya lebih banyak seperti ini mungkin tidak masalah. Tapi yang saya mau tanyakan adalah kalau kita memasang prosesor build amplifier yang wattnya itu relatif dia agak kecil, itu kalau kita pasangi dengan yang isinya besar-besar seperti ini, apakah ada pengaruh nggak ke suara? Semakin besar sebetulnya Semakin baik ya. Ya, karena istilahnya hambatannya makin kecil. Oh gitu. Jadi justru kalau amplifiernya kecil, covernya besar, lebih baik. Lebih bagus ya, malah. karena kan transmisinya lebih lancar, istilahnya jalannya besar, lebar gitu. Oh gitu ya. Nah, walaupun tuh. kalau kelebaran juga percuma. Wah. Istilahnya mobilnya cuma segini, jalannya segini. Waduh. Nggak percuma gitu. Ini nanti ada cerita pasang prosesor build amplifier, kabelnya lebih mahal dari si prosesor ya? Oke. Tapi tidak Menarik masalah. juga. Selama suaranya bagus, pasti Iya. pasti teman-teman kita juga pasti akan membeli nantinya. Iya. Oke, terus ini kabel speaker. Terus kabel RCA ini gimana Om? Banyak sekali di luaran sana kabel RCA itu dari yang dia harganya murah, kemudian dia sedang sampai yang mahal. Terus pilihan untuk memilih kabel RCA yang baik, yang tidak mahal, kemudian yang medium, terus sampai ke yang mahal itu harus seperti apa? Oke, kabel RCA kalau kita lihat itu ada plus, ada minus, Ya. seperti ini. Ya. Ini plus dan minus. Ya. Kalau yang murah, empat-empatnya jadi satu kabel. Oh. Kalau yang sedikit lebih mahal, Ya. itu plus dan minus saja Ha-ha. dalam satu kabel. Ya. Jadi untuk menjadi stereo perlu dua. Oke. Nah, itu perbedaan yang pertama. Ya. Nah, perbedaan yang kedua juga dari shield. Mm-mm. Kalau dilihat ini ada yang warna silver, ini aluminium. Ya. Nah, kalau yang mahal, shieldnya ini copper, tembaga. Oh, oke. Nah, kabelnya pun berbeda-beda. Yang ini solid, yang ini campur, solid dan serabut. Yang ini berbentuk pipih. Oh. Nah, ini ada teknologi terbaru kita. Iya. Ini yang di Singapura dapat penghargaan sebagai produk yang paling banyak menang di EMA Singapura sepanjang 2019. Wow. Kabel yang pipih ini. Berarti yang interlude ya? Bukan, yang seri konserto. Ya. Betul, ya konserto. Terus kalau yang ini apa nih Om? Nah, ini kabel yang sangat jarang di pasaran adalah kabel expand. Jadi masuknya satu, keluarnya dua. Oke. Atau kabel combine, Ya. masuknya dua, keluarnya satu. Ya, Nah, ya, ini ya. kadang-kadang kita perlu, kita Ya. mau pasang dua amplifier untuk subwoofer, mono-mono supaya dia seimbang. Ya. Nah, kita perlu untuk expand signalnya. Oh, oke. Waduh, banyak sekali pelajaran yang kita terima di hari ini. Wah, kita akan Ya, lanjut semoga lagi. bingung Kita ya. akan lanjut lagi ke pembahasan kabel yang mahal, ya. Oke. Waduh, ini ada kabel yang namanya direct link. Waduh, ini saya juga benar-benar saya pengen tahu persis direct link itu sebetulnya apa, kemudian bahannya apa, terus kepalanya itu apa, kok 2 meter direct link nih yang ultimate ya, Ultimate. 40 juta. Waduh, ini apa sebenarnya direct link ini nih Pak Andre ini? Jadi kabel direct link itu seperti ini ya, kalau kita lihat. Kelebihan kabel ini sebenarnya kabel ini terbuat dari bahan ini. Oh, Silver OCC dan Oh. copper OCC. Pertama mereka punya lapisan teflon. Oh. Jadi karena lapisannya teflon, otomatis signal-signal handphone, pemancar radio tidak mudah masuk ke dalam kabel. oke. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, ini menggunakan silver OCC. Silver OCC ini adalah kabel seri tertinggi yang bisa dibuat hingga saat ini. Oh. Nah, Iya, dikombinasi iya, dengan iya. copper. Iya. Jadi ternyata teflon semua nih ya. Betul. Oh. Berikutnya, pantesan. ini dibuat dengan tangan. Oh. Dipilin, dikepang atau istilah teknisnya ditwist Ya. seperti rambut dikepang Ya. dengan tangan. Ya, Jadi ya, kalau ya. dilihat ini kepangannya dengan tangan. Kayak rambut ya, Ya, kepang-kepang dikepang. Tujuannya supaya tidak mudah storing atau istilahnya alternator wind, gangguan dari alternator masuk ke sistem audio. Nah, ini tujuannya dikepang. Kalau cara kepangnya itu mesti sama persis atau asal kepang aja? Ya, ini ada toolsnya supaya jarak kepangan ini sama semua. Ya, tapi ini dilakukan dengan tangan manual. Oh gitu ya. Ya, Jadi nggak asal kepang Oh, ya? enggak. Oh beda ya. Ya, beda. Semua yang dilakukan dengan tangan atau handmade otomatis akan lebih mahal. Oh, oke. Karena berbeda dengan twisted pabrik. Iya. Nah, yang ketiga adalah kepala yang kita pakai. Ya. Ini adalah WBT yang paling mahal yaitu 0110 AG, Hmm. dan di sini adalah WBT juga yang paling mahal 0110 CU.
Oh, AG oke. itu adalah silver, Ya. kepalanya warna putih, Ya. yang sini CU warna copper. Oke, kenapa kepalanya ini kok tidak sama-sama dengan yang WPT 0110 CU? Ini kan Kenapa copper. satu copper satu silver Iya, gitu? kenapa dia satu copper, satu Oke. silver? Yang mana inputan, mana output nih? Nah, ini di sini ada arahnya. Ya. Jadi inputnya adalah yang silver, outputnya adalah yang copper. Ini kita Oh. melakukan research berkelanjutan. Berapa lama risetnya, Om Andre? Cukup lama sih. Sampai ke sini nih kita mungkin udah 5 tahun lebih Waduh. untuk sampai ke dalam kesimpulan bahwa semua kabel kita kita menggunakan prinsip yang berbeda. Oke. Ibarat di mobil, satu adalah gasnya, satu adalah remnya. Oh. Kalau semua gas nggak enak juga ya, bablas gitu. Bablas ya. Atau semua rem, ya signalnya nggak nyampe. Iya, Jadi betul. kita perlu kombinasi antara silver dan copper. Ini inputnya Demikian. yang mana? Sama seperti di dalam kabelnya. Oh, Ini oke. ada kabel silver, ada kabel copper disatukan. Nah, di Oh. kepalanya juga ada silver, ada copper. Iya, iya. Atau iya, kalau iya. kita masak, Iya. ini gulanya, ini garamnya. Oke. Nah, atau ini kecapnya, ini garamnya. Oh. Garam semua yang nggak enak, kecap Iya. semua nggak enak. Gitu. Iya, Kita iya. perlu mix. Betul, betul, betul. Berarti kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya dari head unit, input dari head unit, Jadi ini eh, yang sini. head unit yang ini ya. Ya. Oh, head unit ini, terus yang ini outputnya. Ini Betul. berarti input ke prosesornya, Betul. misalnya seperti itu Nah, amplifier. ini kan ada arahnya nih. Oke, jadi Sana. arah panah itu dia menunjukkan jalan Jalannya itu mau signal. kemana, jalannya signal. Karena teknik pilinnya ini pun mengikuti arah signal. Oh, jadi ini Kalau pasang ini pun nggak boleh kebalik. Nggak boleh arahnya? terbalik. Oh. Jadi kita dulu kan waktu SMA kita belajar yang prinsip tutup botol atau Betul. prinsip induksi. Iya. Bahwa ketika kita putar ke sana dia akan maju. Iya. Nah, sama kalau ini kita putar ke sana dia maju. Oh. Kalau kita balik signalnya jadi melawan arah dari putaran ini. Oh, Jadi oke. ini semua udah kita desain sedemikian rupa untuk Iya. diikutin arahnya. Risetnya 5 tahun, Iya. kemudian dengan bahan-bahan yang bagus, ya otomatis menghasilkan suara atau signal yang sempurna dan pastinya menjadi mahal. Wah, terima kasih Pak Andre. Sama-sama, Kemudian ada lagi nih Pak Andre nih. Ada kepala yang moonroof ya kalau nggak salah ya. Betul. Ah. Kita menyediakan opsi upgrade dengan kepala Mundov. Iya, iya. Nah, kepala Mundov ini lebih advance dari WBT. Oke. Dengan cara dia menambahkan di silver ini ditambahkan gold. Oh. Makanya namanya SG, silver gold. Iya. Jadi iya. semakin sempurna karena apa? Silver ini mudah korosi. Oh. Jadi kalau ya. dilapis gold dia tidak korosi. Ya, 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 ya. Mungkin teman-teman mau lihat yang moonroof seperti apa? Nah, Oke. Oke. Wow, ini dia. Ya, memang kelihatan berkelas ya. Ini adalah dari Germany. Ini ada kepala Mundov. Ya. Ujungnya ini adalah silver yang dilapis gold, emas. Ini silver dilapis dengan Gold, gold. ya. Tapi warnanya kenapa jadi agak-agak hitam kayak ini ya? Nah, ini kayak saya juga nggak tahu. Mungkin Oh. teknologi terbaru mereka membuat goldnya warna seperti ini. ya, Nah, ini kodenya adalah SG, silver gold. ya, Yang ini adalah CU, Ya. jadi bahannya tembaga. ya, ya. Tapi mereka refine dari yang WPT ini lebih sempurnanya. Oh. Ini versi Mundovnya. Jadi teman-teman semuanya ya kalau lihat kepala yang moonroof yang seperti ini bukan berarti gosong loh, gitu loh. Nanti asumsinya wah ini kepalanya kayaknya udah gosong nih, udah nggak bener nih, udah rusak nih. Ternyata malah tidak. Ini malah dia paduan dari silver dan gold. Ya. Silver Perak dan dan emas. gold, perak dan emas. Ini jadinya begini warnanya nih. Ya, hati-hati nih. Nanti jangan dipikir gosong nih. Ini justru malah semakin bagus yang ini gitu loh. Betul nggak ya, Betul, Pak Andre ya? betul. Waduh. Cara pemasangan kabel. Cara pemasangan kabel itu kan kadang-kadang teman-teman juga, wah saya udah pakai kabel yang mahal nih. Kemudian kok masih ada storing ya atau noise nih? Apakah pemasangan kabel-kabel di perangkat sound system kita, kemudian kabel mungkin agak ketekuk atau mungkin jalan kabelnya yang dia tidak tepat atau bagaimana yang menyebabkan mungkin ada noise atau ada storing? Ini seperti apa sih sebetulnya pemasangan yang benar? Ya, storing atau alternator wine itu Ya. bisa masuk melalui kabelnya sendiri. Oke. Jadi misalnya pelapisnya ini, pelindungnya ini yang saya bilang tadi kurang bagus, Ya. itu memang bisa masuk secara Bisa langsung. masuk, betul. Induksi namanya. Ya, ya, ya. Karena kabel mobil itu kan sudah ada di dalam mobil. Begitu kita tambahkan kabel audio, Ya. nah kabel mobil tadi akan masuk ke kabel audio. Oke. Namanya induksi. Ya. Nah, pelindungnya ini yang berfungsi menjaga. Ya, ya, ya. Nah, kalau dari sisi installer, Ya. mungkin installer bisa perhatikan menghindari
kelistrikan mobil. Jadi Ya. misalnya kabel mobil di sini, Ya. ya audio kita jangan di sini, Ya. karena induksinya akan dekat. Nah, Ya. kita pindahkan ke tempat lain yang jauh dari kabel aslinya mobil. Atau kalau di mobil ada ECU komputernya, Ya. nah kita hindarin, jangan lewat ECU-nya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi mungkin satu lagi ya, kadang-kadang kita menemukan mobil-mobil yang dia storing pada saat digas, itu suara gas yang dari mobil itu dia masuk Ya. ke tweeter atau masuk ke speaker begitu. Itu juga satu hal lagi, hindari kabel-kabel setrum ya, kabel yang power backup seperti ini jalan bareng dengan kabel RCA ya. Betul. Gitu ya. Antara ini dan ini kalau bisa juga saling terpisah. Saling terpisah, Betul. betul. Kira-kira kalau misalnya kabel yang power backup, kemudian kabel speaker, kabel RCA, itu kalau misalnya kita mau rangkai atau kita mau jalanin, kadang-kadang kan amplifier semua ada di belakang gitu. Ya. Jarak yang baik itu berapa? Misalnya ini kabel strumnya, kemudian kabel speakernya, ini kabel RCA-nya, atau semakin dia jauh semakin bagus. Semakin jauh semakin bagus. Semakin Karena jauh, induksinya semakin lemah. Tapi Ya, kan di ya. mobil terbatas ruangannya. Ya. Jadi kita optimize saja. Uh-huh. Yang paling penting kabelnya jangan digulung seperti ini. Oh, Karena tuh, kalau- satu lagi jangan digulung nih. Kalau kabelnya digulung seperti ini, dia Ya. bersifat seperti induktor. Oh. Ada nilai induktansinya. Ya, ya. Nanti suara high-nya jadi mendem. Oh, oke. Kalau misalnya kabelnya itu lebih ya dari misalnya lebih 1 meter, kemudian amplifier ada di sini. Apakah dia cara gulungnya seperti apa? Tidak boleh digulung. Tidak boleh digulung. Nah, kita sediakan servis di harmoni Hmm, bisa dipotong. bisa dipotong. Jadi kita akan potong dan terminasi Ya. ulang. Ya, kalau Ya. misalnya gini Om. Kalau misalnya gulungnya, kemudian kita kalau dicolok langsung begini kan dia lebih nih begini. Ya. Kalau misalnya dia jalan begini terus nanti baru masuk begini, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi tidak harus dipotong ya sebetulnya ya. Kalau bedanya segini tidak dipotong. Ya. Kalau bedanya banyak sampai harus digulung, lebih Harus baik kita dipotong. potong. Oke, jadi Karena itu. semakin pendek akan semakin bagus suaranya. Oh, oke. Jadi itu kita hari ini banyak sekali ngedapetin pelajaran mengenai kabel. Luar biasa Pak Andre. Terima kasih sudah Sama-sama. menjelaskan kepada kami semuanya yang awam tentunya mengenai audio. Saya juga belajar banyak dalam hal ini. Sukses selalu Pak Andre Sama-sama, Pak. Sukses juga. dan selalu Ya, sehat ya Pak Andre ya. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih Anda sudah semua menonton channel YouTube kami. Hari ini kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat banyak mengenai pemilihan kabel yang tepat. Dan teman-teman semuanya juga kalau mau belanja, Anda bisa masuk ke Tokopedia. Anda semua bisa membeli kabel-kabel ini di Tokopedia. Di linknya Begja_Autotronic. Jangan lupa like and subscribe-nya dan komentarnya ada di bawah ini, dan nyalakan juga tombol lonceng agar tidak selalu ketinggalan untuk video-video Begja Autotronics yang baru yang lainnya. Thank you.